yang menggunakan kekuatan mentalnya untuk mencuri jantung Raja Willow dengan beradu kekuatan mental dengan Ketlan. Hal itu ia lakukan bukan tanpa perhitungan, itu semua dilakukan semata-mata karena setelah menyaksikan pertarungan Ketlan dengan pohon Raja Willow 10.000 tahun dengan kekuatan mental miliknya, Lu Feng pun jadi menyadari kalau kekuatan mentalnya tidak lebih tinggi dibanding dengan kekuatan mental yang dimiliki oleh Ketlan, dan oleh sebab itulah Lu Feng berani beradu kekuatan mental untuk memperebutkan jantung Raja Willow tersebut. Dan setelah mendapatkan harta karun berharga itu, Lu Feng pun segera melarikan diri ke semak-semak dan langsung menggali tanah dengan pisau terbang level SS miliknya. Sementara itu Liao yang baru menyadari adanya kehadiran Lu Feng, dan Lu Feng berhasil mencuri jantung pohon Willow 10.000 tahun, malah mendapatkan kemarahan dari Ketlan. Dengan menarik Liao secara diikat dengan menggunakan kekuatan mental milik Ketlan, dan Ketlan memarahi Liao dengan menghunuskan dua pedang mental milik Ketlan yang mengarah kepada Liao. Saat itu Ketlan menanyakan kepada Liao, apakah ada master mental lain yang ada sekitar hutan kabut. Lalu Liao menjelaskan bahwa pemuda master mentalis itu adalah Lu Feng. Sontak saja Ketlan kaget, mengingat Lu Feng adalah orang yang dilindungi oleh aula bela diri Jixian. Ketlan bertanya, apakah yang kamu maksud adalah Lu Feng dari kamp pelatihan elit Jixian? Tanya Ketlan dengan ekspresi wajah antara marah dan kaget. Di saat yang sama Ketlan pun menanyakan tentang keberadaan Lu Feng di pulau itu. Kemudian Liao pun menceritakan tentang dendamnya kepada Lu Feng, dikarenakan Lu Feng telah membunuh putra satu-satunya. Mendengar semua penjelasan dari Liao, Ketlan pun malah semakin geram, karena dia merasa Liao telah menyeretnya ke dalam masalah pribadi Liao. Namun Ketlan sadar karena Lu Feng adalah orang dari bela diri Jixian, sudah pasti Lu Feng akan mengabarkan penemuan ini kepada mereka. Pada saat itu juga Liao berkata kepada Ketlan untuk melakukan pengejaran kepada Lu Feng, mengingat Ketlan pun adalah seorang master spiritual sama dengan Lu Feng. Mendengar ucapan Liao tersebut, Ketlan langsung menghempaskan tubuh Liao dari ikatan tali spiritual mental miliknya, dan Ketlan berkata, apa kamu pikir kekuatan mental itu mudah dilatih? Bertahun-tahun lamanya aku telah melatih kekuatan fisikku, yang saat ini sudah mencapai dewa perang tingkat lanjut, namun untuk kekuatan spiritualku, meski sudah berlatih secara mati-matian, saat ini aku hanya mampu menerobos master spiritual tingkat menengah, dan kamu malah menyuruhku untuk mengejar master spiritual, seperti Lu Feng yang mungkin levelnya berada di atasku. Bukankah kamu sudah melihat sendiri, saat perebutan jantung pohon Willow, jika kekuatan master spiritualku berada di atasnya? Sudah pasti aku sudah mendapatkan jantung Raja Willow tersebut, ucap Ketlan, sambil menyuruh Keita untuk berpatroli di sekitar pulau kabut. Sementara itu, Lu Feng yang terus menggali tanah menuju dasar bumi, saat ini dia menggali lebih dalam seperti biasanya. Lu Feng menggali tanah lebih dalam, sampai dia berhenti menembus di sebuah gua, yang memiliki sungai kecil yang berada di kedalaman 2000 km dari permukaan bumi. Kemudian sesaat setelah menginjakan kakinya, Lu Feng pun langsung mengeluarkan kekuatan mentalnya untuk mendeteksi tanda kehidupan di dalam goa tersebut, terutama di dalam sungai dan di dalam goa tersebut. Setelah mengetahui tidak ada kehidupan di dalam goa maupun di dalam sungai, maka Lu Feng pun langsung bernafas lega. Kemudian Lu Feng mengeluarkan jantung Raja Willow. Saat ia menggenggam jantung Raja Willow tersebut, Lu Feng merasakan ada sesuatu perasaan yang aneh. Terasa seperti ada kekuatan yang sangat menenangkan jiwa dan seluruh badannya, dan ada sesuatu yang sangat menyegarkan yang berasal dari dalam jantung Raja Willow 1000 tahun. Lu Feng sejenak berpikir, apa benar tadi yang dipaparkan dalam papan diskusi Istana Dewa Perang, kalau jantung Willow ini dapat meningkatkan kekuatan fisik bagi penggunanya, gumam Lu Feng, sambil melihat jantung Willow tersebut. Dalam hati Lu Feng berpikir, bagaimana cara menggunakan jantung Willow tersebut untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Walaupun sempat membaca di papan diskusi Dewa Perang yang mengatakan untuk menggunakan jantung Raja Willow adalah dengan cara dimakan, tapi mengingat kekerasan dari jantung Willow yang tak dapat ditembus oleh pisau biasa, membuat Lu Feng kembali berpikir, apa mungkin penjelasan di papan diskusi para Dewa Perang itu adalah sebuah kebohongan. Di saat Lu Feng sedang kebingungan bagaimana cara menggunakan jantung Raja Willow,
Lou Feng teringat akan darah naga. Jika darah naga dikonsumsi secara langsung, maka orang yang mengkonsumsinya akan langsung mati seketika, mungkin sama dengan darah naga tersebut. Jika aku menggunakan jantung Raja Willow dengan salah pasti akan menjadi malapetaka buatku, gumam Lou Feng. Saat itu Lou Feng terus mencari cara bagaimana cara menggunakan jantung Raja Willow, namun dikarenakan kurangnya pengetahuan Lou Feng mengenai jantung Raja Willow, maka Lou Feng tidak mendapatkan cara yang tepat. Namun kemudian dia teringat untuk menghubungi markas pusat Aula Bela Diri Jixian untuk menanyakan cara menggunakan jantung Raja Willow tersebut. "Halo, selamat malam Tuan, ini aku Lou Feng," ucap Lou Feng ketika tersambung dengan markas Aula Bela Diri Jixian. "Halo, apakah ini Lou Feng si jenius dari kamp pelatihan elite, kan? Ada apa kamu menghubungi kami?" Mendengar pertanyaan markas pusat, Lou Feng berkata, "Aku ingin bertanya, bagaimana cara menggunakan jantung Raja Willow 10.000 tahun?" Mendengar ucapan Lou Feng yang mengatakan jantung Raja Willow 10.000 tahun, orang-orang di markas pusat Aula Bela Diri Jixian seketika terdiam. Begitu pula Master Wong, ketua bela diri Aula Bela Diri Jixian, yang juga orang yang paling ditakuti dalam aliansi Dewa Perang. Namun Master Wong sedikit tersenyum, lalu berbicara dengan Lou Feng, "Cairan yang ada di dalam jantung Willow adalah cairan tersebutlah yang kamu butuhkan, namun kamu harus berhati-hati jangan sampai kristal yang membungkus jantung Willow ikut tertelan. Jika tertelan maka akan mengakibatkan malapetaka buat kamu," ucap Ketua Wong. Setelah mendengar penjelasan dari Master Wong, Lou Feng pun menarik napas lega, karena belum terlanjur mengkonsumsi jantung Willow tersebut. "Halo Lou Feng, apakah masih ada yang ingin kamu tanyakan?" "Oh, cukup Tuan, terima kasih banyak atas informasinya," ucap Lou Feng. Setelah komunikasi dengan markas pusat Aula Bela Diri Jixian, Lou Feng kembali memikirkan perbedaan kekuatan dengan Liao. Jika dia tidak dapat menyelesaikan masalahnya dengan Liao maka keluarganya akan terus terancam. Namun yang membuat Liao tidak dapat dikalahkan karena armor Dewa Hitam yang digunakannya yang membuatnya susah untuk dikalahkan. Lalu Lou Feng melirik ke arah jantung Raja Willow. "Apakah jantung Raja Willow ini dapat meningkatkan kekuatanku secara instan?" gumam Lou Feng. "Sepertinya kalau aku belum mencobanya, aku tidak akan mengetahui hasilnya." Kemudian Lou Feng mengeluarkan pisau SS miliknya dan langsung diarahkannya ke jantung Raja Willow. Setelah berhasil memecahkan kristal yang membungkus cairan jantung Raja Willow, kemudian dengan kekuatan mental spiritualnya Lou Feng mengeluarkan cairan jantung Raja Willow dan mengarahkan cairan jantung Raja Willow ke arah mulutnya, lalu menelan cairan itu dengan cara perlahan-lahan namun pasti. Saat cairan Raja Willow perlahan memasuki tubuhnya, Lou Feng kembali merasakan sesuatu yang sangat aneh, yang mana saat itu Lou Feng merasakan ada sesuatu yang rileks yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Beda sekali dengan rasa sakit yang tak tertahankan saat dia menggunakan darah naga. Di saat yang sama Lou Feng merasakan perubahan yang terjadi pada saraf, otot, dan tulang-tulangnya. Tak terhitung jumlahnya sel-sel di dalam tubuhnya yang mengalami perubahan yang mengejutkan, karena efek yang berasal dari jantung Raja Willow 10.000 tahun. Singkat waktu setelah penyerapan selama 30 menit berlalu, Lou Feng merasakan perubahan yang sangat drastis pada kekuatan fisik dan kekuatan mental spiritualnya. Kekuatan fisik yang semula berada di kekuatan level Dewa Perang tingkat pemula, dengan kekuatan tinju sekitar 64 kg, seketika meningkat pesat sampai di level Dewa Perang tingkat mahir, dengan kekuatan tinju lebih dari 128 kg. Begitu pula dengan kekuatan mental spiritualnya, yang meningkat ke level Master Spiritual tingkat mahir, yang merupakan sesuatu yang sangat langka, dan jika dicari di seluruh dunia pun, hanya ada satu atau dua orang saja yang memiliki kekuatan tersebut, karena dalam sejarah manusia, sebagian besar pertumbuhan kekuatan Master Spiritual hanya dapat mencapai level Panglima Perang tingkat lanjut saja, itu pun hanya beberapa orang saja yang dapat mencapai level tersebut, dan itu bisa dihitung dengan jari, sementara Master Mental Spiritual yang lain hanya mampu mencapai level mental tingkat menengah.
Sama seperti yang dialami Ketlan, setelah sepenuhnya Lo Feng dapat menyerap esensi dari jantung Raja Willow, Lo Feng pun berniat untuk kembali ke permukaan tanah untuk mengetahui kekuatan yang telah ia peroleh tersebut. Saat itu Lo Feng pun menggunakan kekuatan pisaunya untuk membuka jalan tanah berbatu yang akan ia lalui menuju permukaan, dan hanya dalam waktu 3 menit saja, pisau miliknya telah berhasil menembus tanah berbatu di Pulau Kabut itu. Sesaat ketika Lo Feng telah mencapai permukaan, Lo Feng pun langsung disuguhkan dengan suara gemuruh yang berasal dari serangan yang dilancarkan Ketlan dan kedua temannya yang dilancarkan kepada pohon Willow, yang belum berhasil mereka tebang. Saat itu Lo Feng melihat pertarungan mereka dari kejauhan, yang dimana saat itu, 8 dari 9 pohon Willow berhasil ditumbangkan, termasuk Raja Pohon Willow yang jantungnya telah diserap oleh Lo Feng. Saat itu Lo Feng melihat jelas dari jarak sekitar 500 meter, 6 pedang milik Ketlan, yang seketika menembus batang-batang pohon Willow, dan saat itu pula Lo Feng baru menyadari, dari esensi jantung pohon Raja Willow yang ia serap juga meningkatkan jarak penglihatannya. Sementara Liao dan Ipen, mereka tidak mau tinggal diam, dan mencoba membantu Ketlan untuk menghancurkan seluruh pohon Willow. Secara membabi buta di saat bersamaan, Ketlan menginstruksikan kepada Liao dan Ipen, agar secepatnya dapat segera menghancurkan seluruh pohon Willow. Mengingat saat ini perwakilan dari Aula Bela Diri Jixian pasti sedang dalam perjalanan menuju hutan Pulau Kabut, sementara Keita yang saat itu sedang ditugaskan untuk berpatroli di sekitar hutan kabut, dan dikarenakan dengan tebalnya kabut di hutan tersebut, ia pun tak menyadari keberadaan Lo Feng, yang hanya berjarak beberapa meter saja darinya. Singkat waktu setelah dikeroyok habis-habisan oleh Ketlan, Liao dan Ipen, akhirnya pohon terakhir pun harus rela meregang nyawa dihancurkan oleh ketiga pria tersebut. Lo Feng yang telah mengamati mereka dari tadi, ia pun tersenyum, karena mengingat dari transformasi kekuatan yang ia alami dengan mengkonsumsi jantung Raja Willow, membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Sehingga ia masih bisa menyaksikan pertarungan mereka tepat pada waktunya, walaupun saat ini perwakilan dari Aula Bela Diri Jixian sedang dalam perjalanan, tapi itu bukan lagi masalah bagi Lo Feng, karena setelah menyerap esensi jantung Raja Willow, kekuatan Lo Feng pun telah meningkat drastis, sehingga ia berpikir, Ketlan dan kelompoknya bukan lagi sebuah masalah bagi Lo Feng. Kemudian Lo Feng bergegas menghampiri mereka, untuk menguji kemampuan setelah menyerap esensi dari jantung Raja Willow, dengan cara melawan mereka secara langsung, sementara Ketlan, yang saat itu menyebarkan kekuatan mentalnya di sekitar radius 100 meter, seketika ia langsung merasakan kehadiran seseorang, saat Lo Feng melangkah perlahan memasuki radius kekuatan mental Ketlan tersebut, dan alangkah terkejutnya Ketlan, Liao dan yang lainnya, saat melihat kehadiran pemuda berusia 19 tahun yang menggunakan seragam tempur dengan pedang dan perisai di tangannya, yang melangkah ke arah mereka. Tanpa ada rasa takut sedikit pun, Lo Feng, ucap Liao dengan nada wajah marah, mengingat akan dendamnya kepada Lo Feng. Sementara Lo Feng hanya tersenyum, dan berkata kepada Liao, "Hai, lama tidak bertemu," sambil menatap santai ke arah Liao. Di saat bersamaan Ketlan pun tertawa terbahak-bahak, seolah mencibir dan berkata kepada Lo Feng, "Jika kamu terus bersembunyi di bawah sana, dan kekuatanmu sebagai master mental spiritual, bahkan orang sekelas Ketlan pun tidakkah akan bisa menangkapmu. Namun betapa bodohnya kamu, malah terang-terangan muncul di hadapan kami, jadi kali ini jangan harap kamu akan lolos," ucap Ketlan. Saat itu Lo Feng sengaja tidak mengeluarkan kekuatan mentalnya, sehingga Ketlan pun menganggap bahwa Lo Feng masih sama kekuatannya dengan saat ia jumpai ketika berebut jantung Raja Willow. Saat itu Ketlan juga menjelaskan, tidakkah ada satupun master spiritual yang dapat dengan cepat tumbuh ke level dewa perang tingkat mahir. Jika mencari ke seluruh dunia pun hanya akan didapatkan 1 atau 2 orang saja. Jelas Ketlan yang tiba-tiba terhenti berbicara, saat Lo Feng berkata, "Terima kasih telah membantuku mendapatkan jantung Raja Willow, sehingga aku tidak perlu mengeluarkan tenaga untuk mendapatkannya," ucap Lo Feng dengan tersenyum.
dan disertai dengan ledakan kekuatan mental yang sangat dahsyat. Di saat bersamaan Lo Feng mengeluarkan 6 pisau terbang miliknya yang ditargetkan kepada Liao. Saat itu Liao sempat melihat dari mata Lo Feng seperti mengeluarkan kobaran api berwarna biru. Melihat lesatan pisau terbang Lo Feng, Liao pun secepatnya menghindar dan mengakibatkan 6 pisau terbang milik Lo Feng menghantam dan menghancurkan pohon willow dengan secepat kilat, dan seketika hancur berkeping-keping. Melihat pisau Lo Feng yang dengan mudah menghancurkan batang willow dengan diameter 1 meteran, ditambah lagi saat merasakan aliran kekuatan mental spiritual milik Lo Feng, Ketlan pun seketika kaget dan bergumam. Inikah yang disebut eksistensi yang melampaui dewa perang? Sungguh kekuatan yang sangat menakutkan, gumam Ketlan. Sementara Lo Feng yang terus melancarkan serangan pisau terbangnya ke arah Liao. Melihat Liao yang berusaha menghindari serangan pisau terbangnya, Lo Feng pun teringat ketika ia menyerang Liao dengan pisau terbangnya. Liao tidak menghindar sama sekali. Bukankah armor Dewa Hitam adalah zirah yang kuat? Bahkan monster yang ada di tingkat Lord sekalipun pasti akan kesulitan membunuh seorang dewa perang yang menggunakan armor Dewa Hitam. Tapi kenapa kali ini dia terus menghindar? Gumam Lo Feng di sela serangannya yang membabi buta ke arah Liao. Tiba-tiba saat satu pisau terbang Lo Feng akan membentur tubuh Liao, Kaita pun dengan pedangnya menghalangi pisau terbang itu dengan tubuhnya yang juga menggunakan armor Dewa Hitam. Saat pisau terbang tersebut menghantam tubuhnya seketika itu pula, tubuhnya terpental jauh sejauh beberapa ratus meter, dan di saat itu pula Lo Feng pun menyadari suatu hal tentang armor Dewa Hitam. Lo Feng berasumsi, walaupun armor Dewa Hitam terkenal kuat dan tak tertembus oleh kekuatan apapun, namun sepertinya jika armor tersebut berbenturan dengan kekuatan yang dahsyat, pasti akan berdampak pada tubuh si pengguna. Sebelumnya kekuatan pada 6 pisau milik Lo Feng adalah setara dengan hantaman 200 kg jika dilancarkan secara bersamaan. Namun saat ini setelah Lo Feng menggunakan esensi dari jantung Raja Willow, kekuatan satu pisau terbang Lo Feng memiliki hantaman lebih dari 500 kg. Bagai jika 6 pisau terbang Lo Feng dilancarkan secara bersamaan, pasti akan mengeluarkan kekuatan yang sangat maha dahsyat. Bisa dibayangkan jika 6 pisau itu mengenai tubuh Liao, walaupun armor Dewa Hitamnya tak tertembus, tapi dengan kekuatan hantaman Lo Feng seperti itu, pasti akan meremukkan seluruh tulangnya. Pantas saja ia berusaha mati-matian untuk menghindari serangan dari Lo Feng, dan benar saja pemikiran Lo Feng saat itu. Saat salah satu pisau terbang milik Lo Feng mengenai tubuh Liao, dia pun langsung terpental jauh dengan segumpal darah yang keluar dari mulutnya. Oke, udah mengetahui kelemahan dari armor Dewa Hitam, namun belum mengetahui cara menghancurkan armor Dewa Hitam, dan pada saat itu ia langsung menyerang Liao secara membabi buta, dan membuat Liao terpental beberapa ratus meter setelah menerima serangan pisau SS terbang milik Lo Feng. Sementara Ketlan dan kedua temannya melihat keadaan Lo Feng yang telah berubah dari sebelumnya menjadi saat ini, merasa kalau Lo Feng bukan tandingan mereka, maka mereka bertiga pun segera berlari menjauh dan meninggalkan Liao. Saat itu Liao yang dari tadi terus berusaha menghindar dari serangan Lo Feng, melihat Ketlan dan kedua temannya berlari menjauhinya, maka Liao pun segera mengejar Ketlan dan kedua temannya, sambil berkata, "Ayo kita serang Lo Feng secara bersama-sama, gak perlu berlari seperti itu dong. Dengan begitu pasti kita dapat mengalahkan Lo Feng," ucap Liao. Lo Feng saat ini sudah menjadi dewa perang tingkat mahir, dan master spiritual tingkat mahir juga, maka dari itu, akan sia-sia saja melawan Lo Feng, ucap Ketlan, sambil terus berlari dengan semakin cepat. "Dasar pengecut," ucap Liao. Sementara itu Lo Feng yang dari tadi mengejar dan menyerang Liao, sambil terus melancarkan serangan pisau terbangnya, dan pada saat ke-6 pisau terbangnya mengenai tubuh Liao, maka Liao pun terpental kembali dan lagi-lagi segumpal darah pun keluar kembali dari mulutnya. "Untung aku menggunakan zirah Dewa Hitam, kalau tidak, maka aku akan mati saat ini juga," gumam Liao, sambil mencoba berdiri dan kembali berlari untuk menghindari serangan Lo Feng. Melihat Liao masih bisa berdiri,
Lou Feng merasa kaget dan berpikir bagaimana caranya agar dapat segera menyelesaikan masalahnya yang selama ini membuat keluarganya diteror oleh Liao, karena jika tidak dapat menyelesaikan masalahnya dengan Liao, maka ketika dia kembali ke kamp pelatihan, pasti keselamatan keluarganya masih belum aman juga. Dalam keadaan berpikir care untuk menghancurkan Liao, kemudian Lou Feng pun melancarkan serangan pisau terbangnya kembali, lurus ke arah Liao yang sedang berlari. Serangan Lou Feng terus bertubi-tubi ke arah Liao, meskipun Liao pun terus berusaha menghindari serangan yang dilancarkan oleh Lou Feng. Sementara itu, di tempat lain, Ketlan dan kedua temannya terus berlari meninggalkan Lou Feng yang sedang mengejar Liao. Dalam hati Ketlan berpikir, untung saja serangan Lou Feng saat ini hanya menargetkan kepada Liao saja, tidak kepada mereka bertiga. Jika tidak, mereka bertiga juga tidak akan diberikan ampun oleh Lou Feng. Sementara itu di sela pelariannya, Keita sempat berpikir, Ketlan adalah seorang dewa perang yang tak pernah gentar menghadapi musuh, yang dimana saat setiap mereka bertarung bersama, dalam keadaan apapun tidak mungkin melarikan diri, malah selalu mereka menjadi pemenangnya dalam pertarungan. Namun kenapa kali ini Ketlan tidak melakukan apa-apa selain berlari menjauhi Lou Feng? Padahal kemampuan Ketlan sudah merupakan dewa perang tindak lanjut, dan tidak ada satu orang pun di keluarga Dolinas yang mau melawannya. Keita bertanya kepada Ketlan, Ketlan, kenapa kita hanya berlari, padahal Lou Feng hanya sendiri, sedangkan kita berempat? Sudah pasti Lou Feng tidak dapat melawan kita. Kenapa kita tidak serang saja Lou Feng secara bersama-sama? Ketlan menjawab, Lou Feng saat ini telah berubah menjadi seorang dewa perang yang tak terkalahkan. Itu pun saat ini dia hanya menggunakan pakaian perang biasa saja. Namun bagaimana seandainya jika suatu saat nanti Lou Feng menggunakan zirah dewa hitam, yang mana zirah dewa hitam tidak ada satu orang dewa perang tingkat lanjut pun yang dapat melawannya. Juga monster tingkat low tidak akan mampu menghancurkan zirah dewa hitam. Sudah pasti Lou Feng tidak akan ada satu orang pun yang dapat mengalahkannya, ucap Ketlan. Sementara itu Liao yang terus bersembunyi dari kejaran Lou Feng, dan terus berlari untuk menghindari serangan yang bertubi-tubi yang dilancarkan oleh Lou Feng, tiba-tiba berpikir, kenapa Lou Feng bisa menjadi sekuat itu, padahal beberapa menit yang lalu, Lou Feng masih bagaikan sebuah mainan untuk seorang dewa perang, yang dapat ia kalahkan dengan sekali serangan, tapi kenapa sekarang situasinya malah berbalik? Dan Lou Feng menjadi begitu sangat kuat, gumam Liao. Pisau terbang kelas SS Lou Feng terus saja membabi buta mengincar Liao, yang juga terus berusaha menghindar dari serangan Lou Feng. Namun di saat menghindari semua serangan yang dilancarkan oleh Lou Feng, tiba-tiba Liao berpikir dalam hati, bagaimana kalau ia melakukan gerakan yang cepat, yaitu saat ia berlari lurus menjadi sekaligus membelok pikir Liao, yang benar saja saat itu Liao melakukan gerakan cepat membalikan arah dan menghilang dari kejaran Lou Feng. Sehingga Lou Feng pun dibuat kesal oleh Liao yang tiba-tiba menghilang di ketebalan kabut hutan itu. Kemudian Lou Feng pun segera naik ke udara untuk melihat keberadaan Liao, karena dengan dia berada di atas akan memungkinkan untuk melihat seluruh lokasi hutan pulau kabut. Kemudian Lou Feng pun berputar di udara untuk mengintai Liao, tapi Lou Feng tidak mendapatkan apapun atau tidak menemukan keberadaan Liao. Pada saat Lou Feng masih dibuat kesal dengan hilangnya Liao, di tengah tebalnya kabut hitam, tiba-tiba terdengar suara-suara. Kemudian Lou Feng pun segera mencari sumber suara dari mana asalnya suara tersebut. Dan ternyata suara tersebut berasal dari Ketlan dan kedua temannya yang sedang menghancurkan tanaman roh yang lainnya.
Mereka terus melancarkan serangan ke setiap tanaman roh alam yang mereka temui di hutan itu, namun mereka tidak menyadari kehadiran Lao Feng yang sudah melihat kepada mereka bertiga. Tiba-tiba, "Hei," ucap Lao Feng yang mengagetkan ketiga orang tersebut, "sedang apa kalian?" Sontak saja Ketlan dan kedua temannya kaget karena mereka tidak menyangka Lao Feng akan menghampiri mereka secepat itu, karena Ketlan berpikir, Lao Feng saat ini pasti sedang sibuk mengejar Liao. Saat ini terlihat kepanikan pun tersilas di wajah mereka bertiga, namun di sela kepanikan tersebut, kemudian Ketlan pun memberi isyarat kepada kedua temannya. Kemudian mereka bertiga pun lari berpencar untuk menghindari Lao Feng. Lao Feng pun hanya tersenyum, dan kemudian Lao Feng berteriak, "Menyerang kalian sama saja dengan memukuli kura-kura dalam tempurung. Dikarenakan zirah dewa hitam yang kalian gunakan, tentu saja akan menyelamatkan kalian dari semua seranganku," ucap Lao Feng. "Namun jangan lupa, bahwa saat ini di antara kalian bertiga, ada satu orang yang tidak memiliki zirah dewa hitam." Episode sebelumnya, Lao Feng yang telah menargetkan Keita dengan pisau terbang kelas SS miliknya, karena mengingat hanya Keita lah seorang yang tidak menggunakan zirah dewa hitam yang ditugaskan dari keluarga Bolinas, sementara Keita yang saat itu berlari bersama Ketlan dan yang lain, tiba-tiba ia menghentikan langkahnya, yang otomatis membuat Lao Feng terkejut dengan hal itu. Di saat yang sama, Keita berkata, "Lao Feng, aku menyerah, kamu tidak perlu lagi mengejarku," ucap Keita, lalu kembali lagi melanjutkan perkataannya, "Kekuatanku tidak sebanding denganmu, dan jika kamu menginginkan roh alam 1000 tahun ini, maka ambillah," ucap Keita, sembari memberikan tas miliknya, yang berisi 2 jantung Willow 1000 tahun. Melihat hal itu, Lao Feng pun terkejut, karena tak menyangka, dia akan mendapatkan 2 roh alam itu, dengan begitu mudahnya. Di saat bersamaan setelah menyerahkan jantung Willow tersebut, Keita pun kembali berkata, "Dengan ini berarti, urusan kita sudah selesai, jadi sekarang aku akan pergi. Jika suatu saat kamu berkunjung ke Eropa, kamu bisa menghubungiku, agar aku bisa mentraktirmu minum di Istana Dewa Perang, yang berada di ruang virtual," ucap Keita, sambil memberikan nomor kontaknya, lalu bergegas meninggalkan Lao Feng. Sementara Lao Feng yang mendapat 2 roh alam dengan begitu mudah, ia pun langsung tersenyum. Jadi ternyata selama ini, Istana Dewa Perang berada di ruang virtual, gumam Lao Feng, yang baru mengetahui keberadaan Istana Dewa Perang. Sebelumnya yang diketahui Lao Feng, yaitu hanyalah, siapapun pejuang di bumi yang telah mendapat gelar Dewa Perang, dapat bergabung dengan Istana Dewa Perang, yang dibangun oleh Master Hong dan Dewa Petir. Namun baru kali ini ia tahu, kalau Istana Dewa Perang tersebut berada di ruang virtual. Namun belum sempat menemukan keberadaan Liao, tiba-tiba Lao Feng dikejutkan dengan sebuah jet tempur yang dikelubungi cahaya api, yang berhenti langsung di depannya. Tiba-tiba keluar seorang parubaya yang dilapisi pakaian tempur yang keluar dari jet tersebut, yang langsung melayang menghampiri Lao Feng. Saat itu terlihat dari tubuh pria parubaya itu mengeluarkan beberapa kobaran api. Melihat hal itu, sudah bisa dipastikan, pria parubaya itu memiliki level di atas Dewa Perang. "Siapa kamu? Apakah kamu anggota keluarga Bolinas?" tanya pria tersebut, yang diketahui bernama VAR, yang diketahui merupakan utusan dari aliansi Hari. "Saya Lao Feng, anggota dari beladiri Jixian," sambil membungkukkan badannya, tanda memberikan hormat kepadanya. "Oh, jadi kamu yang bernama Lao Feng," ucap pria parubaya, sambil menganggukkan kepala, dan diikuti dengan teriakan keras, memanggil Ketlan dan kelompoknya agar keluar dari persembunyian mereka. Tak berapa lama kemudian, Lao Feng yang masih menyebarkan kekuatan mentalnya pun, langsung merasakan pergerakan dari keempat orang itu. Di saat itu terlihat Liao, dan Ketlan, dan 2 orang lainnya, langsung memberi hormat kepada si pria parubaya. Saat itu Liao masih merasa heran dengan kehadiran perwakilan VAR di Pulau Berkabut itu. "Ketlan, apakah kamu yang memberitahu kepada perwakilan VAR tentang keberadaan Pulau Kabut?" tanya Liao. Mendengar pertanyaan Tiu, Ketlan pun menjawabnya, "Saat Lao Feng berhasil mencuri jantung Willow 10.000 tahun, saya langsung menghubungi guruku untuk meminta bantuan kepadanya, tapi tak disangka, perwakilan VAR lah yang datang," jawab Ketlan. "Oh, begitu rupanya," ucap Liao.
lalu bergumam, "Baguslah, kali ini aku akan memanfaatkan perwakilan Far untuk menghabisi Lao Feng," gumam Liao dengan tawa liciknya. Sesaat kemudian terdengar, Liao berkata kepada perwakilan Far, bahwa Lao Feng telah mencuri beberapa roh alam milik mereka. Mendengar perkataan Liao, perwakilan Far pun langsung menatap tajam kepada Lao Feng. "Lao Feng, serahkan semua roh alam yang kamu curi, jika tidak maka pulau berkabut ini akan menjadi kuburanmu," ancam perwakilan Far. Saat itu Lao Feng tersenyum, lalu berkata, "Cobalah ambil jika Anda mampu," ucap Lao Feng, lalu terbang dengan kecepatan tinggi. "Mau lari? Jangan harap kamu bisa lari dariku," ucap perwakilan Far, dan langsung bergegas mengejar Lao Feng. Meskipun level dari perwakilan Far yang sudah melampaui level Dewa Perang, yang bisa dengan mudah untuk menghabisi Lao Feng, namun ia tidak akan berani melakukan itu, karena terikat dengan peraturan Istana Dewa Perang, yang dimana aturan itu melarang untuk saling membunuh sesama Dewa Perang. Ditambah lagi dengan Lao Feng sendiri adalah merupakan anggota dari Aula Beladiri Jixian, karena jika saja itu terjadi, sama saja dengan ia menyinggung Master Hong, pendiri Istana Dewa Perang, sekaligus pendiri Aula Beladiri Jixian. Dengan demikian ucapan dari perwakilan Far tadi hanyalah sebuah gertakan pada Lao Feng, sementara Lao Feng yang saat itu masih bermain kejar-kejaran dengan perwakilan Far, ia pun tersenyum saat melihat perwakilan Far yang makin tertinggal jauh di belakangnya. "Sudah kuduga tadi saat keluar dari jet tempur miliknya," gumam Lao Feng, yang ternyata telah memperhitungkan semuanya dari sebelumnya. Sementara perwakilan Far yang semakin tertinggal jauh, tiba-tiba ia menghentikan pengejarannya, lalu turun menghampiri kelompoknya. Melihat hal itu Ketlen, Liao, Eitan dan Keita pun heran, bagaimana bisa seorang eksistensi yang melampaui Dewa Perang tidak bisa mengejar seorang Lao Feng, gumam Liao. Di sela itu terdengar, perwakilan Far menginstruksikan kepada mereka berempat untuk kembali mencari roh alam sebanyak-banyaknya, sementara dia sendiri akan mencari di sisi lain pulau. Saat itu sebelum berpencar, perwakilan Far pun sempat berkata, jika Ketlen dan teman-temannya menemukan roh alam terkuat dan tak bisa mereka lawan, mereka bisa berteriak untuk meminta bantuan kepadanya. Sementara Liao, yang saat itu berlari masuk ke dalam hutan bersama Ketlen, Ethan dan Keita, ia pun bertanya kepada Ketlen tentang kejadian yang tadi. Saat perwakilan Far yang tiba-tiba menghentikan pengejarannya, mendengar hal itu Ketlen berkata, sejatinya keberadaan yang telah melampaui Dewa Perang, memang lebih kuat dari Dewa Perang biasa. Jika di darat kecepatan lari mereka sangatlah menakutkan, namun saat berada di udara, mereka tidak bisa bebas menggunakan kekuatan untuk mengejar seorang master mental, karena kecepatan mereka di udara jauh lebih lambat dibanding kecepatan lari yang mereka miliki saat mereka berada di tanah. Itulah sebabnya perwakilan Far tiba-tiba menghentikan pengejarannya, karena jika itu dilakukan hanya akan menjadi usaha yang sia-sia, ucap Ketlen. Mendengar penjelasan Ketlen seperti itu, Liao yang masih tidak mengerti ia pun kembali bertanya kepada Ketlen, bagaimana bisa perwakilan Far tidak bisa mengejar Lao Feng. Saat itu Ketlen pun kembali menjelaskan, jika tadi Lao Feng berlari di tanah, aku berani-berani bertaruh. Saat ini Lao Feng sudah ditangkap oleh perwakilan Far, karena jika di udara, kaki mereka yang kuat itu tidak akan bisa melakukan apa-apa, dan hanya mengandalkan kekuatan yang tidak seberapa. Berbeda dengan Lao Feng seorang master spiritual mental, dia bisa menggunakan sesuatu sebagai pijakannya untuk terbang. Sebagai contoh, lihat perisai yang digunakan Lao Feng untuk terbang sebagai pijakan kakinya, ucap Ketlen. Mendengar penjelasan itu, Liao mulai mengerti. Sementara itu, Lao Feng yang saat itu telah kembali memantau Ketlen dan kelompok dari ketinggian 200 meter, tiba-tiba ia kembali dikejutkan oleh sebuah jet tempur, yang berhenti di ketinggian 5 meter dari kepala Lao Feng. Setelah beberapa saat terlihat dua orang pria, yang keluar dari jet tersebut, yang salah satunya memakai set tempur dengan bagian kepala tertutup topeng warna emas. Saat itu saat berada di dekat pria tersebut, Lao Feng merasakan hawa dingin yang menusuk, yang berasal dari si pria bertopeng emas tadi. Saat itu tiba-tiba terdengar salah satu dari mereka berkata, apa kamu yang bernama Lao Feng? Iya benar saya Lao Feng. Oh ternyata kamu si jenius yang sering diceritakan oleh Master Hong. Kenalkan saya Liu He, panggil saja penyidik Liu, ucap orang yang tidak memakai topeng di kepalanya. Sementara si pria bertopeng, ia hanya diam, tak berkata sepatah kata pun. Di sela itu terdengar kembali penyidik Liu berkata, bagaimana keadaan di bawah sana? Belum lama ini datang seorang pria berkulit putih, yang memiliki level di
di atas Dewa Perang. Kalau tidak salah, pria itu dipanggil Far, perwakilan dari aliansi Hari. Bagaimana dengan roh alam yang tadi kamu laporkan? Tanya penyidik Liu. Mendengar pertanyaan itu, Lao Feng menarik napas panjang. Total ada 10 jantung Willow, 9 roh alam berusia 1000 tahun, dan yang satunya berusia 10.000 tahun. Saat ini saya hanya memiliki 2 dari 10 jantung Willow, yang 7-nya lagi ada pada orang-orang dari keluarga Bolinas, sedangkan yang 10.000 tahun tadi sudah saya gunakan, ucap Lao Feng. 10.000 tahun, tentu bukan sesuatu yang buruk, ucap penyidik Liu, sambil menepuk pundak Lao Feng. Di saat bersamaan, tepatnya di daratan pulau berkabut, tiba-tiba terdengar ledakan keras yang berasal dari benturan dua kekuatan. Melihat beberapa kobaran api, penyidik Liu berkata, tidak salah lagi, itu adalah kemampuan khusus perwakilan Far, ucap penyidik Liu. Di saat yang sama, perwakilan Far yang melihat ke darah pun langsung dikagetkan saat melihat pria yang bersama Lao Feng. Namun yang diwaspadai oleh perwakilan Far adalah si pria bertopeng emas tadi. Yang benar saja, kenapa dia juga bisa berada di pulau ini, gumam perwakilan Far. Lalu mencoba menyapa penyidik Liu. Hei Liu He, untuk apa kamu datang ke pulau ini? Perwakilan Far, sudahlah, tidak usah berbasa-basi, ucap penyidik Liu. Kemudian ia berkata, semua roh alam yang berada di pulau ini adalah milik Aula Beladiri Jixian, jadi sebaiknya kalian segera meninggalkan pulau ini, ucap penyidik Liu. Mendengar perkataan itu, perwakilan Far pun berkata, Liu He tidak usah melewati aturan tanah Dewa Perang, pulau ini, Liaulah yang lebih dulu menemukannya. Dengan begitu keluarga Bolinaslah yang berhak atas kepemilikan pulau ini. Sekedar informasi tambahan, di dalam istana Dewa Perang ada beberapa aturan, yang salah satunya adalah aturan tentang harta karun yang tak bertuan. Namun jangan salah ya, karena harta karun yang dimaksud bukan harta karun peninggalan bajak laut zaman prasejarah yang berupa emas dan permata, namun harta karun yang dimaksud adalah yang berupa roh alam. Diamna dalam istana Dewa Perang menyebutkan, siapa saja yang lebih dulu menemukan roh alam, maka mereka yang berhak atas kepemilikan harta tersebut. Itu pun si penemu bisa mengambil sendiri. Namun jika si penemunya tidak mampu untuk melawan tanaman roh alam, dan meminta bantuan kepada negara, atau aliansi tertentu, maka hasil temuan itu akan dibagi menjadi 3 bagian, yang dimana, si penemu akan mendapatkan bagian sebanyak 10%, tanpa melakukan apa-apa, sedangkan untuk orang yang bertarung dengan tanaman roh alam, mereka akan mendapatkan bagian sebanyak 30%, dan yang 60%-nya adalah bagian untuk negara atau aliansi dari orang yang bertarung dan mengambil roh alam tersebut. Dengan demikian, jika kita undur pada episode 9 di season 2 ini, maka yang paling berhak untuk kepemilikan pulau itu adalah Lao Feng, karena dialah orang pertama yang menemukan pulau berkabut, yang katanya belum pernah dijamah oleh satu orang manusia pun. Sementara penyidik Liu mendengar ucapan dari perwakilan Far, yang mengatakan bahwa keluarga Bolinaslah yang lebih dulu menemukan keberadaan hutan kabut itu. Ia pun segera membantah pernyataan itu, dengan mengatakan bahwa Lao Feng lah yang lebih dulu menemukan pulau berkabut ini, dan pernyataan itu pun dibenarkan oleh Lao Feng. Benar kata penyidik Liu, sayalah yang lebih dulu menemukan pulau ini. Jika Anda ragu, coba tanyakan kepada Ketlan dan Liao, ucap Lao Feng. Mendengar ucapan Lao Feng, Liao yang memiliki sifat licik dan tamak, jelas-jelas tidak akan berkata yang sebenarnya. Namun saat akan mengatakan kebohongannya, tiba-tiba Ketlan yang sudah terlanjur segan dengan Lao Feng. Ia pun berkata benar, Lao Feng lah yang lebih dulu menemukan pulau ini. Setelah itu ia menghidupkan jam komunikasi miliknya, untuk memancing Liao datang ke pulau ini, ucap Ketlan yang tak ingin bermasalah dengan Lao Feng. Perwakilan Far, Anda dengar sendiri kan, apa kata anggota keluarga Bolinas? Bagaimana, apa Anda masih ingin membantah tentang kepemilikan pulau ini? Ucap penyidik Liu. Mendengar ucapan itu, perwakilan Far pun berkata, tidak ada yang memiliki pulau berkabut ini, jadi untuk apa kami menyerahkan kepada Aula Beladiri Jixian? Bagaimana jika kita berlomba secara adil untuk memperebutkan roh alam yang ada di pulau kabut ini? Ucap perwakilan Far, lalu bergumam, hehehe, dari segi jumlah kalian sudah kalah, jadi sudah dipastikan kamilah yang akan mendapatkan lebih banyak roh alam, dan akan menjadi pemenangnya, gumam perwakilan Far dalam hati. Sementara itu penyidik Liu mendengar tantangan itu, ia pun tersenyum, lalu berkata,
"Baiklah, saya terima tantanganmu," ucap penyidik Liu sembari melirik si pria bertopeng emas. Sementara perwakilan Far ia pun langsung menyuruh Liao, Ketlan, dan kedua temannya, untuk masuk ke dalam pulau kabut tersebut, tanpa menunggu lama. Sementara perwakilan Far sendiri malah duduk santai sambil menunggu hasil panen dari keempat orang tadi. Sementara si pria bertopeng setelah mendapat isyarat dari penyidik Liu, ia pun terbang beberapa meter, menjauh dari penyidik Liu dan Lo Feng. Di saat yang sama, terlihat si pria bertopeng emas itu menutup matanya, sembari merentangkan kedua tangannya. Di sela itu, terdengar Lao Feng berkata, "Penyidik Liu, apa Anda tidak salah menerima tantangan dari perwakilan Far? Pulau ini ditutupi kabut yang sangat tebal, ditambah lagi kita pun kalah jumlah. Jelas-jelas hal ini akan menguntungkan keluarga Bolinas," ucap Lao Feng. Mendengar ucapan Lao Feng, penyidik Liu hanya tersenyum saja. Sementara si pria bertopeng emas yang sejak tadi terdiam saja, tiba-tiba membuka matanya, lalu berkata, sudah kutemukan," ucap si pria bertopeng emas, lalu terbang dengan kecepatan tinggi, menerobos hutan, pulau berkabut. Mendengar ucapan itu, Lo Feng pun tampak terkejut. Sudah ditemukan apa yang dimaksud oleh orang tadi adalah roh alam. Mencari roh alam di tengah kabut tebal ini, bukanlah hal yang mudah. Jika roh alam tidak menyerang, maka akan sulit untuk mengenali tumbuhan roh alam. Tapi kenapa wajah penyidik Liu begitu tenang? Apa dia begitu percaya dengan kemampuan si pria bertopeng emas tadi? Gumam Lo Feng. Sementara, perwakilan Far yang melihat penyidik Liu masih diam di tempat, ia pun berkata, "Liu He, apa kamu tidak ikut berburu roh alam?" ucap perwakilan Far dengan nada mengejek. Mendengar ucapan itu, lagi-lagi penyidik Liu hanya tersenyum dan tak menggubris ejekan dari perwakilan Far. "Hei Liu He, jika kamu dan bocah itu tidak ikut membantu, maka jangan menyesal jika keluarga Bolinas yang mendapatkan lebih banyak roh alam," ucap perwakilan Far, disertai dengan tawa yang mengejek. Namun tiba-tiba, tawanya itu seketika terhenti, saat mendengar teriakan Ketlan yang datang menghampirinya. "Ada apa?" ucap perwakilan Far. "Tadi saat kami telah berhasil menumbangkan pohon yang memiliki roh alam, yang belum diketahui, tiba-tiba jantung dari roh alam itu menghilang, dan kejadian itu pun dialami oleh Liao dan kedua temanku," ucap Ketlan. Mendengar ucapan itu, sontak wajah perwakilan Far seketika menjadi pucat, karena tak mengetahui penyebab dari roh alam yang dikatakan Ketlan. Beberapa saat kemudian, perwakilan Far dan Ketlan pun langsung melesat masuk ke dalam hutan berkabut. Sementara penyidik Liu, lagi-lagi ia hanya tersenyum saat mendengar kabar tersebut. "Apa si pria bertopeng emas tadi yang melakukan itu?" gumam Lao Feng. Lanjut ia bertanya kepada penyidik Liu, "Penyidik Liu, apakah ini adalah perbuatan dari si pria bertopeng emas tadi?" ucap Lao Feng. "Iya benar, itu adalah kemampuan khususnya, yang bisa merasakan keberadaan makhluk yang hidup, entah itu tanaman, monster, hewan atau apapun yang hidup, dia bisa mengetahui mereka. Begitupun dengan roh alam, dia dapat merasakan keberadaan mereka," ucap penyidik Liu. Mendengar hal itu, Lao Feng pun kembali bergumam, "Tadi saat berada beberapa meter darinya aku bisa merasakan hawa dingin yang menusuk. Apa pria bertopeng tadi salah satu dari 3 pengawal istana Dewa Perang? Jika benar kemungkinan si pria bertopeng itu adalah orang yang dijuluki Ice Mountain, atau si Gunung Es," gumam Lo Feng. Saat itu Lo Feng yang tampak penasaran, ia pun tampak memberanikan diri, untuk bertanya pada penyidik Liu, "Maaf senior, apakah pria bertopeng tadi orang yang dijuluki dengan sebutan si Gunung Es, salah satu dari 3 pengawal istana Dewa Perang?" Mendengar ucapan Lo Feng, sontak saja penyidik Liu menjadi terperangah kaget. Mengetahui identitas si Gunung Es, penyidik Liu sedikit tersenyum. Namun, apakah ini pantas untuk dibuat terkejut? Setiap orang memiliki kemampuan berbeda setelah menembus penghalang Dewa Perang dan menjadi eksistensi yang melampaui level Dewa Perang. Kemampuan Anda hanyalah api. Dan Gunung Es dari 3 pengawal kerajaan memiliki kemampuan yang bahkan tidak akan pernah Anda impikan, ucap penyidik Liu. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa Master Hang memiliki 3 penjaga istana Dewa Perang. Ketiga penjaga ini telah mengikuti Master Hang dengan seluruh tubuh dan hati mereka sejak lama. Mereka sangat setia.
Master Hang juga membimbing ketiga pengawal ini dan membantu mereka sebanyak mungkin. Ketiga pengawal adalah eksistensi yang melampaui level Dewa Perang. Orang-orang mengatakan bahwa pengawal Istana Dewa Perang itu mengerikan. Tetapi lebih banyak pejuang yang takut pada ketiga penjaga kerajaan ini. Selain Master Hang, tidak ada yang tahu siapa mereka. Orang hanya tahu nama panggilan mereka, yaitu binatang, gunung es dan daya tarik. Penyidik Liu tersenyum saat dia melirik Luo Feng. Master Hang tidak sesederhana yang kamu kira. Tiga penjaga di bawahnya semuanya eksistensi yang melebihi level Dewa Perang. Dan masing-masing pengawal di bawah ajaran Master Hang memiliki kekuatan luar biasa. Kalau tidak mengapa negara-negara dan organisasi-organisasi terkuat di dunia semuanya begitu takut pada Master Hang. Luo Feng terdiam. Satu orang sendirian mengangkat tiga eksistensi yang melebihi level Dewa Perang, gumam Luo Feng. Sementara itu, di bawah semuanya hitam. Namun tiba-tiba terdengar ledakan sonik yang terdengar dari pulau yang tertutup kabut di bawah. Suara serangan mendarat di tanaman. Jelas, suara-suara ini disebabkan oleh pria bertopeng emas itu. Penyidik Liu Luo Feng memandang penyidik Liu dengan kaget. Hanya tipuan kecil sehingga perwakilan Fard tidak akan bisa mendengar kami, tersenyum penyelidik Liu. Kemudian penyidik Liu bertanya kepada Luo Feng, setelah memakan jantung Raja Willow 10.000 tahun, tingkat apa yang dicapai kekuatan spiritualmu? Semula Luo Feng ragu-ragu. Namun kemudian Luo Feng menjawab pertanyaan penyidik Liu, puncak dari level Dewa Perang tingkat lanjut, kata Luo Feng. Penyelidik Liu menarik napas saat dia melihat Luo Feng dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dan berkata, berapa umurmu? 19 tahun, jawab Luo Feng. Berusia 19 tahun, tingkat Dewa Perang tingkat lanjut. Penyelidik Liu menggelengkan kepalanya, dan mulai tertawa. Saya selalu mendengar betapa kuatnya para jenius dari legenda. Selama periode Grand Nirvana, Master Hang dan Dewa Petir hanya membutuhkan beberapa tahun untuk menjadi eksistensi yang melebihi level Dewa Perang. Saya juga melihat beberapa yang hanya membutuhkan waktu 2 hingga 3 tahun untuk menjadi Dewa Perang di puncak level Dewa Perang tingkat lanjut. Tapi, ini pertama kalinya saya melihat seorang Master tingkat lanjut yang masih berusia 19 tahun dan Master spiritual tingkat lanjut. Tatapan penyelidik Liu terhadap Luo Feng sedikit melunak. Penyelidik Liu tersenyum sambil mengangguk. Dengan kekuatanmu, kamu sudah bisa dijuluki Dewa Perang tak terkalahkan. Seorang Master Mental Spiritual level Dewa Perang tingkat mahir, hehe, ini cukup menantang, ucap penyidik Liu. Tapi jangan terlalu sombong. Kamu tak terkalahkan di dalam Dewa Perang, tapi begitu kamu menemukan eksistensi yang melampaui level Dewa Perang, itu tidak akan mudah. Setiap eksistensi yang melampaui level Dewa Perang memiliki kemampuan khusus. Penyelidik Liu tersenyum ringan, dan setiap orang memiliki kekuatan yang berbeda. Misalnya, saya terbang lebih cepat daripada perwakilan Far. Penyelidik Liu dengan hati-hati mengingatkan Luo Feng bahwa dia tidak boleh lengah. Ada banyak sekali eksistensi yang melampaui level Dewa Perang yang dapat menyingkirkan Luo Feng. Bagaimanapun, Luo Feng, kamu telah melakukan sesuatu yang besar kali ini, kata penyelidik Liu. Melaporkan lokasi pulau berkabut memberimu 10%. Dan Anda juga mendapatkan hati Willow 10.000 tahun, jadi itu terhitung membantu kami mendapatkan harta karun itu. Saat waktunya tiba, kami akan memberi Anda lebih banyak. Dan sekarang kamu adalah level Dewa Perang tingkat lanjut. Master Hang mungkin akan mengatur sesuatu untuk Anda. Tidak perlu bagimu untuk tinggal di kamp pelatihan elit. Penyelidik Liu tersenyum. Mengapa Master Hang tidak menggunakan seseorang berbakat seperti kamu? Mungkin ada hadiah besar untuk Anda. Master Hang bukanlah orang yang pelit. Penyidik, ucap Luo Feng. Saya bertanya kepada penyidik Liu. Saya hanya ingin bertanya kepada penyelidik. Saya tidak tahu apakah Master Hang akan bersedia menghadiahi saya dengan set armor Dewa Hitam, tanya Luo Feng. Penyelidik Liu terdiam. Anak ini pasti tidak dapat menahan diri. Setelah pertempuran di pulau berkabut ini, Luo Feng benar-benar menginginkan set Dewa Hitam. Efek dari set Dewa Hitam ini terlalu luar biasa, jauh lebih baik daripada set seragam pertempuran kelas SS. Sebenarnya Luo Feng masih belum secara resmi mendapatkan gelar Dewa Perang. Hukum mengatakan dia masih bukan seorang Dewa Perang. Secara teknis, Luo Feng dapat terus tinggal di kamp pelatihan elit. Bukankah dia akan mendapatkan hadiah besar dengan cara ini? Dan juga mendapatkan set Dewa Hitam? Gumam penyidik Liu.
Jika saya tinggal di kamp pelatihan, saya akan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya, kata Luo Feng. Nak, kamu sudah tak terkalahkan di level Dewa Perang dan kamu bukan tandingan para murid di kamp elit. Penyelidik Liu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, namun, saya benar-benar tidak dapat memutuskan set Dewa Hitam. Kita harus melihat apa yang dikatakan Master Hang saat kita kembali. Di malam hari, seluruh pulau berkabut bergetar, yang mengejutkan Luo Feng, penyelidik Liu, dan perwakilan FAR. Ayo cepat pergi, suara keras terdengar. Pria bertopeng emas itu kembali dengan terburu-buru. Di kejauhan, pohon anggur hitam keunguan yang memiliki diameter 20 cm melesat ke arahnya. Seolah-olah pohon anggur yang membentang melintasi langit dan bumi. Pohon anggur ini seperti tentakel yang membentang ratusan meter, dan masih memanjang dengan cepat saat dibungkus ke arah pria bertopeng emas. Tas pria bertopeng emas itu benar-benar menonjol karena jelas berisi roh alam dalam jumlah besar. Pohon anggur ini, Luo Feng benar-benar kaget saat melihatnya. Pohon anggur hitam keunguan itu seperti ular piton raksasa yang bergemuruh yang mengejar pria bertopeng emas yang melarikan diri. Segera, gelombang kejut dari tentakel pohon anggur ini yang terlihat dengan mata telanjang terbang ke segala arah. Pepohonan di bawah yang hancur berkeping-keping oleh gelombang kejut ini. Bahkan Liao, Iten, dan Keita berlari dengan panik. Jika mereka secara tidak sengaja terjebak dalam pertarungan ini, mereka akan langsung mati. Apa? Luo Feng kaget. Si gunung es menyerang tentakel tersebut dengan senjata dua bilah es miliknya, pohon anggur hitam keunguan yang memiliki diameter 20 cm terbelah. Namun, luka ini langsung sembuh kembali dalam sekejap mata. Penyidik Liu berkata, ayo pergi, sambil menarik Luo Feng. Luo Feng tidak menolak dan segera terbang ke kejauhan dengan penyidik Liu. Adapun pohon anggur hitam keunguan itu, sibuk mengejar pria bertopeng emas dengan segala yang dimilikinya, jadi tidak punya waktu untuk mengejar Luo Feng dan yang lainnya. Penyelidik Liu dan Luo Feng terbang ke jet tempur. Luo Feng dan penyelidik Liu melihat keluar palka sementara jet tempur itu terbang menjauh, menciptakan jarak antara mereka dan pohon anggur hitam keunguan. Tampilkan pertempuran Ice Mountain, perintah penyelidik Liu. Sebuah video langsung muncul di kabin gelap, yang memang menampilkan pertempuran yang sedang terjadi di atas pulau berkabut. Video ini jauh lebih jelas daripada yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Dalam video tersebut, pria bertopeng emas itu adalah satu-satunya orang yang tersisa di udara di atas pulau berkabut. Dan dia masih dikejar oleh pohon anggur itu. Pria bertopeng emas itu secepat kilat saat dia melarikan diri. Tentakel-tentakel itu mencambuk seperti cambuk, itu menyebabkan ledakan sonik yang luar biasa, bahkan setelah melewati pintu pesawat, Luo Feng merasa seperti bom meledak di dekat telinganya. Penyelidik Liu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, jika gunung es dicambuk, pasti sudah berakhir. Penyelidik Liu, apakah kita hanya akan menonton, tanya Luo Feng. Luo Feng, kekuatan penjaga istana Dewa Perang Ice Mountain, bahkan lebih tinggi dariku. Dan kemampuan kaburnya, jauh lebih baik dariku. Dia adalah penjaga istana Dewa Perang, jadi Master Hang telah mengajari mereka berbagai metode untuk mempertahankan hidup mereka. Jika aku membantu, saya hanya akan memperburuk keadaan. Penyidik Liu sama sekali tidak terburu-buru, wajah penyelidik Liu berubah secara dramatis. Luo Feng juga menarik napas dalam-dalam saat dia menatap layar. Dalam video tersebut, seluruh pulau berkabut bergemuruh. Tanaman anggur hitam keunguan lainnya yang tidak bisa Anda lihat ujungnya dengan cepat menjulur keluar dari kabut. Sekarang ada dua tanaman merambat hitam keunguan. Tidak. Seluruh pulau berkabut bergemuruh saat pohon anggur hitam keunguan ketiga yang tampak terbentang di tanah. Mata telanjang tidak tahu berapa panjang setiap pohon anggur itu, tapi panjangnya pasti lebih dari 1000 meter. Dan setiap pokok anggur memiliki warna hitam keunguan dan berdiameter 20 cm. Mereka semua sangat tangguh. Bahkan keberadaan yang melampaui level Dewa Perang, tak bisa berbuat apa-apa melawan mereka. Di atas pulau berkabut, tanaman merambat yang menembus langit seperti tentakel pulau berkabut. Mereka menari dengan gila dari segala arah saat mereka mengepung pria bertopeng emas. Pria bertopeng emas itu sangat cepat. Satu gerakan tubuhnya bisa menggerakkan dia dalam jarak beberapa ratus meter. Dengan ini, dia seharusnya bisa melepaskan tanaman merambat dengan mudah. Mereka bisa dengan bebas memutar dan bergerak.
Mereka bergerak sangat cepat sehingga mereka meninggalkan banyak bayangan, tidak membiarkan pria bertopeng emas itu melarikan diri sama sekali. Ketangguhan tentakel-tentakel itu sebanding dengan monster tingkat kaisar rata-rata. Bagian terburuknya adalah, mereka memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa, luka mereka bisa sembuh seketika. 6 tanaman merambat dalam video itu bekerja sama dengan sempurna. Saat mereka menyerang berulang kali, mereka secara alami dan cepat memaksa pria bertopeng emas itu ke pojok. Apa? Luo Feng dan penyelidik Liu sama-sama terperangah. Di bawah serangan 6 tanaman merambat hitam keunguan, pria bertopeng emas yang sangat kecil itu langsung berubah menjadi cahaya putih. Dia sangat cepat, dan hampir seketika lolos dari area di mana 6 tanaman merambat menyerang. Cahaya putih ini sedang terbang menuju jet tempur berbentuk segitiga dengan kecepatan luar biasa. Cahaya putih melambat dan menjadi citra manusia. Itu dibebankan ke Palka, yang menutup tepat setelahnya. Kembali ke haki, teriak penyidik Liu. Jet tempur segitiga berwarna merah keunguan segera berubah menjadi cahaya merah keunguan saat menghilang ke cakrawala. Satu-satunya yang tersisa adalah tanaman merambat hitam keunguan yang menari-nari dengan liar di atas pulau berkabut, seolah-olah mereka sedang marah. Sementara itu, di dalam kabin pesawat jet tempur, Gunung Es, kamu baik-baik saja? Penyelidik Liu membantu pria bertopeng emas itu. Pria bertopeng emas itu duduk di kursi dengan mata tertutup, nafasnya lemah. Dia berkata dengan rendah, jangan khawatir, Liu He, aku belum akan mati. Saya hanya menggunakan gerakan esensi terlarang saya, yang terlalu banyak menyita kekuatan tubuh. Saya harus kembali dan istirahat sebentar kali ini. Penyelidik Liu akhirnya menghela nafas lega. Gunung Es, gerakan terlarang apa? Bisakah kamu mengajariku? Penyelidik Liu tidak bisa menahan untuk tidak bertanya. Bukan karena dia tidak memahami aturannya, tetapi kecepatan penjaga kerajaan Ice Mountain yang ditampilkan saat melarikan diri terlalu mengejutkan. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik setelah itu, gerakan ini jelas merupakan penyelamat. Saya menghabiskan hampir 5 tahun memberikan berbagai harta dan kekayaan kepada master saya. Hanya setelah itu master meluangkan sedikit waktu untuk menciptakan gerakan penyelamatan hidup untukku berdasarkan karakteristik dari esensiku. Ice Mountain melirik penyidik Liu, karakteristik dari esensimu tidak sama dengan milikku, jadi kamu tidak bisa mempelajarinya. Penyelidik Liu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia juga mengerti. Jika Anda memberikan kekayaan dan harta yang cukup kepada Master, Master akan membantu bawahannya membuat gerakan khusus. Namun, hal seperti itu memakan banyak tenaga dan waktu, jadi pembayaran yang dibutuhkan juga mengejutkan. Saya baru saja mendapatkan jet otomatis tingkat alam semesta ini, yang menghabiskan cukup banyak uang. Penyelidik Liu tidak bisa membantu, tetapi menggelengkan kepalanya. Jet otomatis? Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, jet tempur ini tidak membutuhkan anggota kru dan dapat bergerak sendiri. Luo Feng benar-benar mengalami betapa canggihnya jet tempur ini sekarang. Ya, ini adalah jet otomatis level alam semesta. Hanya bahan yang dibutuhkan untuk membangun ini tidak dapat dihitung. Penyidik Liu tidak bisa membantu, tetapi menjadi sedikit bangga. Selama masa-masa genting, saya dapat mengontrolnya untuk memblokir serangan tingkat kaisar. Bahkan monster level kaisar tidak bisa menghancurkan jet tempur ini. Bahan pembuatannya jauh lebih baik daripada yang ada di senjata kelas SS. Luo Feng tercengang. Bukankah itu terlalu berlebihan? Bahan jet tempur lebih baik dari senjata kelas SS? Luo Feng akhirnya memahami sendiri betapa borosnya keberadaan yang melampaui level dewa perang. Setelah itu, penyidik Liu tersenyum, sambil melirik Luo Feng. Luo Feng, menurut yang kamu lakukan kali ini, kamu pasti akan menerima hadiah besar, yang akan cukup untuk membeli jet otomatis Legionnaires. Mungkin, Anda bahkan dapat membeli jet otomatis tingkat prasejarah tingkat tertinggi. Sebuah jet otomatis tingkat prasejarah, mengerti? Itu adalah jet yang ditunggangi Master Hong. Pertahanannya luar biasa dan bahkan memiliki meriam laser di atasnya. Panen kali ini jelas sangat besar. Selain itu, Royal Guard Ice Mountain memiliki sekantong besar roh alam. Dia pasti akan menerima uang dalam jumlah yang luar biasa. Apakah dia akan menghabiskan semua uang itu untuk membeli jet tempur? Gunung Es, bagaimana kali ini panen? Penyidik Liu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya.
Seolah merasa sedikit lebih baik, Ice Mountain membuka matanya dan melirik, besar, sangat besar. Pengawal istana Ice Mountain tertawa ringan, hanya dari apa yang saya panen, ada 92 roh halam. Lebih dari 6 dari mereka lebih berharga dari jantung Willow 10.000 tahun. Luo Feng dan penyelidik Liu sama-sama menarik napas. Jumlah kekayaan itu sangat mencengangkan. Pulau berkabut ini benar-benar merupakan pulau harta karun, melahirkan begitu banyak roh halam. Hal yang paling berharga adalah pohon anggur itu. Ice Mountain menurunkan suaranya, aku pertama kali merasakan berapa banyak energi yang dimiliki pohon anggur itu sebelum menyerangnya, tapi aku hanya merasakan sebagian kecil darinya. Seluruh pohon anggur memiliki panjang lebih dari 2000 meter. Aku memperkirakan bahwa pohon anggur hanyalah bagian dari roh alam tertentu, karena pada akhirnya ada 6 tanaman merambat yang mengejarku. Ada semangat alam yang luar biasa di pulau berkabut itu, kata Ice Mountain dengan tenang, disitulah letak harta karun terbesar. Ketika saya melarikan diri, saya mengirim adegan pertempuran ke Master Hong. Master Hong mungkin akan bergerak sendiri untuk ini.